Sungguh baik bagimu ditunjukkan kasih setianya yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, kami belum bisa menjalankan hukum kasih sepenuhnya. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan dan doa pribadi. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami. Amin.
Kalau misalkan yang mereka lakukan dengan kebiasaan yang ialah kita lakukan dengan syukur. Selalu memberi jalan terbaik, memberikan kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amat yang murni, jauh tentu jalan hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada sebelum kita mendengarkan sesuatu, mari sama-sama kita puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami boleh beristirahat sambil malam. Dan pada pagi hari ini kami bergabung dalam keadaan sehat dan bersama. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini di gereja ini dalam keadaan sehat tidak kurang satu apapun. Memberi kesempatan pada kami untuk bersekutu dan beribadah, semuanya itu karena kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami tidak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan menerima apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan berkurang sehingga apa yang kami sampaikan boleh seturut dengan kehendak. Kiranya Tuhan menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya peribadatan kami pada kesempatan ini. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membuka firman dari Yohanes 6
berkata. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan membaca secara lisan. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara semuanya membaca ayat yang benar. Semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberia. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk sebanyak orang ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu. Adapun terima itu banyak itu. Maka kedua orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang ini, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah kurang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyinggir ke pulau itu seorang diri. Demikian firman Tuhan pada tema kita pada hari ini adalah supaya tidak ada yang tersisa. Dengan tujuan tema ini adalah yang pertama, remaja menghargai dan mensyukuri setiap perjalanan di dalam hidupnya. Jadi, yang pertama mengajak kita untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, remaja tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kita bangkit
bagi berdiri mengenai masa ini kan setelah ini semua sudah apa? Terima kasih. Ini adalah kondisi real yang ada di masyarakat. Kita lihat semua. Ternyata
Jadi dia buat kompos segala macam, dia mungkin lingkungan pertama nyaman dengan bau, ya jadi tempat sektor, jalan, jadi lingkungan lebih kebersihan itu utama, kemudian sampah yang anorganik mempunyai jual yang baik karena tidak tercampur gitu. Kalau kita bisa mengelola, bisa kemudian bisa diolah lebih baik sampah-sampah yang Ya, terima kasih. Itulah realita yang menjadi negara kita. Bahkan sebenarnya ada satu bulan lagi sampah makanan Jakarta di Jakarta saja itu dalam satu bulan kalau ditumpuk itu bisa tingginya melebihi gedung tertinggi di kota Jakarta karena hampir 500 ton. Itulah permasalahannya. Di satu sisi seringkali juga tidak hanya itu, makanan itu kan salah satu bentuk sumber energi. Kadang-kadang rumah tangga di Indonesia banyak banyak masih belum bisa menggunakan energi dengan sebaik-baiknya. Misalnya siang hari lampu masih menyala, atau kita terlalu asik nonton TV, jadinya kita juga nonton TV. Tapi biasanya orang tua yang semacam itu. Kalau anak-anak itu jarang. Kalau orang tua biasanya bisa tiduran nonton TV di sofa sambil tiduran, akhirnya dibangun tidur. Ya, akhirnya tadi lingkungan itu juga akan menjadi tercemar. Maka kita harus menjaga lingkungan. Tadi dikatakan ternyata sampah yang membusuk itu juga bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Atau efek rumah kaca itu cahaya yang masuk ke bumi itu kan membawa panas. Kemudian pada malam hari panas dari itu disimpan di bumi, malam hari dia akan berlepaskan. Maka mengapa kalau malam menjadi lebih dingin karena bumi melepaskan panas. Harusnya panas itu langsung ke angkasa, tapi pada lapisan tertentu karena di lapisan ozonnya berkurang, karena banyak karbonnya, karbon monoksida maupun karbon dioksida yang mantul kembali ke bumi. Maka banyak ya harusnya lupa ke sana dia mantul kembali. Efek dari rumah kaca itu banyak. Ya. Apalagi kalau bagi kalian yang kelas 8 itu sudah pernah mempelajari efek rumah kaca. Nah, lanjut. Nah, dari bacaan kita, ternyata Tuhan Yesus itu kota. Jadi ayat yang ke ayat yang keempat. Dan masyarakat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong bermasalah, bagaimana cara menggunakan
orang sebanyak itu peka, maka kemudian Tuhan Yesus meminta bertanya pada murid-muridnya, bagaimana ini permasalahan kalau ya, dalam pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya kan kalau disertai banyak. Ternyata ya akhirnya butuh makan. Lalu ada 2 orang murid yang menawarkan solusi. Solusi yang pertama disampaikan oleh Filipus. Filipus mengatakan, Tuhan, untuk memberi makan orang sebanyak ini 200 dinar tidak cukup. 200 dinar itu adalah upah. Kalau dirupiahkan zaman sekarang, kira-kira 5 juta sampai dengan 6 juta. 6 juta untuk memberi makan 5.000 orang hanya laki-laki. Yang hitung tadi adalah 5.000 itu adalah yang laki. Belum perempuan dan anak. Anggaplah mereka kalau dalam satu keluarga ada itu anak, berarti sudah 15.000 orang. Dan 200 dinar itu menurut pemahaman adalah uang kas yang tersedia dalam pelayanan untuk 1 minggu. Pelayanan Tuhan dalam 1 minggu itu kira-kira menghabiskan 200. Artinya, berpikir ekonomi pandangan dan mereka kita sendiri harus bisa memperbaiki. Tapi Tuhan Yesus tidak menghendaki. Kemudian solusi yang kedua Andreas tadi mengatakan di sini ada anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya? Artinya dalam hal ini Andreas berpandangan berkatnya terlalu kecil. Berkatnya terlalu kecil untuk kurang mensyukuri berkat yang diberi. Apakah berkat yang sekian ini akan mampu untuk sekian orang? Tetapi anak kecil ini merelakan, anak kecil itu merelakan rotinya diminta untuk dimakan bersama. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berkat yang kecil itu tetap disyukuri. Berkat yang kecil tetap disyukuri sehingga ternyata atas pensyukuran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat yang diterima, roti dibagi ternyata tidak habis. Hampir sama dengan kisah ganda yang mempunyai minyak 1 bulan di perjanjian lama. 1 bulan ya. Padahal minyak itu mestinya hanya cukup untuk membuat roti 1 kali, tapi ternyata karena disyukuri bisa langsung 1. Lalu bagaimana dengan kita? Yang pertama, kita itu diharapkan peka terhadap keadaan di sekitar kita. Kita diharapkan terhadap lingkungan kita peka. Kalau misalnya teman sekolah kalian kan semuanya tidak seperti kalian. Pandangan tidak belum ada yang mereka saya memiliki
membawa uang saku. Dia hanya membawa nasi, uang itu cuma kertas. Hanya membawa nasi, kemudian kalau di sekolah dia hanya membeli tempe, sapi atau tahu susu. Saya karena sebagai gurunya mendapat informasi semacam itu, ya saya menyisihkan sedikit. Saya memberi uang saku pada anak tersebut, saya tidak juga pokoknya satu kira-kira 1 bulan cukup untuk uang saku. Dan sudah lulus, sekarang diterima di SMA yang siswa. Yang suka sama seperti kalau kalian di sekolah ya kadang ada saja teman yang tidak sempurna. Bagaimana kita membagi berkat? Yang kedua adalah kita itu harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Seperti masalah jadi akhirnya menjadi pengurus itu merupakan masih banyak permasalahan, masih ada permasalahan yang terjadi. Salah satu contoh hari ini saja ada permasalahan, tapi mampu mencari solusi. Sama halnya juga kalau ada permasalahan juga peka itu tadi tidak hanya sekedar peka secara ekonomis ya. Permasalahan misalnya di gereja kita Pak ada sampah yang tidak semestinya, ya silakan diambil ditempatkan ke tempat yang semestinya. Menjadi solusi. Yang ketiga, tidak hanya mengelola, tidak hanya mensyukuri, tapi kita dapat mengelola berkat yang kita terima. Kita kelola sehingga meskipun kita perlu mensyukuri, sepertinya tidak jadi masalah. Berkat yang kita terima, kita syukuri dan kita bagikan. Seperti Pak pekerjaannya juga kita mampu membagi sesuai dengan misi gereja kita. Gereja kita kan menjadi saluran berkat. Berkat itu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga bisa kita bagikan kepada orang yang kiranya ini menginspirasi kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa satu peka terhadap lingkungan dalam segala, kemudian mampu mengelola energi berkat yang ada, maka dia secukupnya jangan sampai sisa. Saya dulu waktu masih kecil, kalau ada makanan yang tersisa di piring, pasti Pak Ibu atau nenek itu pasti bisa jangan membuang, itu tidak mensyukuri. Jadi kalau kerja makan itu tidak ada satu piring nasi pun yang akan sisa. Nah, itulah harapannya melalui firman hari ini sesuai dengan banyak hati, supaya tidak ada
pembelajaran firman Tuhan. Selanjutnya adalah pengakuan bumi. Anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita masa ini kita bisa mengingat pengakuan bumi pada kebiasaan kita menurut pengakuan iman rasuli yang biasa. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kembali kepada Tuhan. Kembali kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita syukur atas firman yang diberikan kepada kami. Melalui firman hari ini, bagaimana kami dapat mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang kami terima, dan kami bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak, kiranya firman yang kami terima pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami terima, terlebih mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Kami mengucap syukur kalau pada minggu ini anak-anak kami sudah mulai sekolah kembali. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami sehingga di dalam belajarnya anak-anak kami boleh bertekun, boleh menimba ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kesehatan pada anak-anak kami sehingga melalui kesehatan mereka anak kami dapat bersekolah dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah. Kiranya Tuhan berkenan melawat, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan melalui perawatan yang dilakukan oleh keluarga maupun tenaga medis. Kiranya semuanya itu boleh menjadi sarana kesehatan saudara-saudara kami tersebut. Terkhusus kami berdoa oleh Bapak Sugianto yang 5 yang kemarin sudah menjalani operasi dan saat ini sedang memasuki masa pemulihan. Dengan Tuhan berkati obat yang diberikan sehingga boleh menjadikan sarana kesehatan Bapak Sugianto dan boleh segera kembali sehat pulang ke rumah untuk di lain kesempatan berikutnya bersama-sama dengan Bapak yang surga. Kami juga berdoa untuk pengurus komisi, khususnya komisi remaja. Tuhan berkati segala program yang disiapkannya. Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menjadikan teladan dan contoh bagi rekan-rekannya. Program yang dijalankan kiranya boleh menjadi sarana berlatih anak kami, berlatih berorganisasi, berlatih menyelesaikan permasalahan, dan berlatih untuk membuat suatu perencanaan dalam hidup yang akan datang. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami
sehingga mereka dapat memberikan kebijaksanaan, menentukan kebijakan yang membangun masyarakat Indonesia. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memperkaya diri sendiri ataupun menguntungkan kelompoknya. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing dan Tuhan berkati. Pekerjaan orang tua kami masing-masing Tuhan berkati. Upaya orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan doa. Berikan kesehatan pada orang tua kami masing-masing. Akhirnya Tuhan, dari dalam hidup kami berbagai dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Tuhan ini kami minta dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Amin. Mari kita mengucapkan Tuhan dan sucian bahwa Tuhan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kuasa dan kemuliaan sampai semua. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menobah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap di bambu, kelihatan kesaripan. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
menutup saya minta dan kasih Yesus selalu Penjelasan Tuhan dalam kehidupan saya. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Hari ini tidak ada pengumuman, jadi mas-mas ke depan bersama